Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita sampai pada bab 3, magnet, listrik dan teknologi untuk kehidupan. Nah, kita baca dulu. Wah, hebat. Sampahnya bisa menempel di ujung eskavator. Aku jadi membayangkan seru ya kalau mesin itu bisa memindahkan mobil. Kenapa ya bisa menempel gitu? Kalau digunakan untuk memindahkan rumah bisa nggak ya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari fakta bahwa kita bisa memindahkan besi ya dengan magnet. Ya, magnetnya ukurnya besar sekali. Ya, kalau kalian pernah lihat superhero apa Marvel apa DC ya yang X-Men itu ada Magneto, nah yang bisa memindahkan besi gitu ya. Nah, ini menggunakan konsep magnet. Kalau di Naruto ada Shin Uchiha yang bisa memanipulasi besi. Atau kalau di Eng itu ada Toph ya, Iron Bender. Oke lah, itu ide ya di anime yang intinya kita bisa memanipulasi atau memindahkan besi dengan menguasai ilmu magnet. Nah, kita akan pelajari sekarang ya. Kita bukan superhero tapi bisa menciptakan efek itu. Itu yang paling penting, ya kan? Nah, ya kita pelajari biar kita bisa sekuat superhero. Oke. Kita mulai dari awal ya. Bab 3 ya. Magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Apa yang tampak pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi listrik dan magnet ya yang ada di sekitar kita. Apa itu teknologi? Teknologi adalah pengetahuan atau alat yang bisa memudahkan hidup kita. Nah, apapun itu ya. Untuk komunikasi kita punya HP. Ini teknologi yang sangat canggih. Ya, gerobak itu juga teknologi. Ya, jadi peradaban manusia pertama kali mengalami lonjakan tajam itu setelah mengenal teknologi api. Lalu manusia akan peradabannya lebih tinggi lagi setelah mengenal teknologi roda dan seterusnya. Ya, itulah teknologi. Teknologi adalah alat ya yang memudahkan hidup kita. Bagaimana listrik magnet diterapkan dalam berbagai teknologi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, banyak sekali alat di sekitar kita yang menggunakan teknologi listrik dan magnet. Mic ini di depannya Pak Ali ini menggunakan teknologi listrik dan magnet. Ya, jadi di sini ada membrannya. Di membrannya itu ada gulungan kawatnya. Kalau Pak Ali ngomong, getaran suara Pak Ali menggetarkan udara menggetarkan membran bergerak menggetarkan gulungan atau koil yang bergerak di medan magnet akan menghasilkan listrik. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Listrik nanti diolah, diperbesar di ampli nanti diolah di komputer dijadikan sebuah file nanti diupload di YouTube lah, kalian melihat Pak Ali di YouTube itu ya. Itu dari suaranya saja belum gambarnya ya. Dan itu adalah gambaran singkatnya. Detailnya sangat menarik untuk kita pelajari. Yuk kita berkenalan dengan listrik dan magnet ya. Kemudian kita cari tahu bagaimana mereka bekerja. Kunci dari peradaban teknologi modern yang kita kenal saat ini adalah listrik dan magnet. Ya, itu. Tujuan pembelajaran memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, mulai dari hiasan di kulkas, tepak kalian bisa nutup ya, atau pintu kulkas bisa tanpa ada cantolannya, seperti itu ya. Mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. Listrik dan magnet ini kayak yin dan yang. Ada listrik, di situ ada magnet, di situ ada magnet, di situ ada listrik, tidak terpisahkan. Nah, menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Nah, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu karakternya, sifatnya, bagaimana cara kerjanya, bisa menggunakan pengetahuan ini untuk membuat alat yang memudahkan hidup kita. Nah, itu ya. Topik apa dan untuk apa magnet diciptakan?
Pertanyaan esensial, apa itu magnet? Nah, ini sudah ada jawaban versi buku ya. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Tidak semua benda memiliki sifat magnet, tentu saja kemampuan untuk dapat ditarik oleh magnet. Ya, tidak semua benda mempunyai sifat magnet dan tidak semua benda bisa ditarik magnet. Tidak semua benda memiliki sifat magnetik, kemampuan untuk dapat ditarik oleh magnet. Ada benda-benda yang memiliki sifat magnetik kuat, namun ada juga yang sifat magnetik lemah. Bahkan ada yang sama sekali nggak punya sifat magnetik. Nah, selain itu ada juga benda yang tidak memiliki kemagnetan sama sekali seperti kayu, beras, kerikil, dan seterusnya. Kecuali kerikil itu mengandung besi. Nah, kuncinya di situ. Ada logam tertentu yang bisa dengan mudah ditarik magnet. Jenis-jenis magnet berdasarkan sifat kemagnetannya dibagi menjadi beberapa tipe. Ada magnet permanen. Magnet permanen itu magnet yang dari sifat bendanya itu sudah memiliki sifat magnet. Tipe magnet ini merupakan magnet yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benda tergolong magnet permanen memiliki kekuatan magnet yang tidak dapat hilang dengan mudah. Ya, bisa hilang tapi dengan cara yang tidak mudah. Contohnya magnet yang terdapat pada pengeras suara, ya, di mic di sini ya, pintu kulkas, jam tangan dan lain-lain ya. Itu adalah magnet permanen. Oke? Jadi kalau kalian punya sound system, ada salon ya kita nyebutnya, sound system itu di speakernya di bagian belakangnya itu ada magnet. Itu magnet permanen gitu ya. Nah, kalian kalau sudah salon sudah bekas atau pengeras suara sudah bekas, itu bisa kalian pakai main-main. Itu magnetnya. Itu cukup kuat itu magnetnya ya. Nomor 2 adalah magnet sementara. Sesuai dengan namanya, benda yang tergolong tipe magnet ini memiliki kemagnetan yang sementara. Ya, ketika benda ini berada dalam satu medan magnet, benda tersebut akan memiliki kemagnetan, namun benda ini akan kehilangan sifat kemagnetnya ketika tidak berada di medan magnet. Ini gambarannya. Jadi penjepit kertas ini kalau kita dekatkan dengan penjepit kertas yang lain bisa nempel. Ya, tetapi kalau yang di atas ini diputus, ya magnetnya dijauhkan, ini langsung protol sendiri, tidak nempel lagi. Jadi magnet yang terjadi pada penjepit kertas yang di bawah ini ya bersifat sementara. Sementara kalau ada magnet yang permanen nempel. Bisa dengan cara menempel atau dengan cara induksi. Ada gambarnya enggak yang cara induksi. Nah, ini cara induksi seperti ini. Hanya didekatkan saja, dia akan bersifat magnet. Bisa narik paku. Oke. Kita lanjutkan. Ada elektromagnet, ya ini contohnya. Berbeda dengan tipe magnet permanen dan sementara, elektromagnet merupakan suatu benda yang dapat menghasilkan magnet ketika benda tersebut dialiri listrik. Ya, seperti Pak Ali katakan, kalau ada magnet selalu ada listrik berarti ada magnet. Ya, benda ini merupakan suatu kumparan kabel yang dialiri listrik. Salah satu keunggulan medan magnet yaitu besarnya gaya magnet yang dihasilkan dapat diatur sesuai dengan besaran arus listrik yang dihasilkan. Pingin sekuat apa magnet yang dihasilkan tergantung listriknya. Ya, sehingga kita bisa mengatur dan menimbulkan magnet atau menghilangkan sifat magnetnya sesuka hati kita. Jadi untuk mengangkat benda-benda seperti ini ya, ini adalah elektromagnetik. Saat untuk mengangkat, kita kasih magnet. Kita taruh tempat yang diinginkan, magnetnya dihilangkan. Jatuh semua besi-besi yang nempel ini. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengontrol. Nah, itu kenapa Pak Ali bilang tadi kita bisa menjadi superhero seperti Magneto tanpa harus merubah ini kita ya, menjadi mutan. Cukup punya ilmunya saja. Mengapa magnet bisa menarik logam? Pada dasarnya magnet dapat menarik logam lainnya karena memiliki gaya medan magnet. Umumnya atom-atom logam besi memiliki gaya medan magnet sendiri. Gaya medan magnet pada besi bisa memiliki arah yang tidak beraturan sehingga besi tidak dapat menarik logam lainnya. Jika domain medan magnet pada besi dibuat searah, maka medan magnetnya akan semakin besar sehingga dapat menarik logam lain. Magnet dapat menarik logam lainnya dikarenakan medan magnetnya teratur dan cukup kuat. Ini kata kunci yang cukup bagus. Jadi secara alami ya acak, tetapi kita bisa mengaturnya
ya untuk logam tertentu ya bisa mengaturnya agar magnet elementer ini nggak acak lagi. Apabila di suatu benda magnet elementernya nggak acak lagi, dia bersifat magnet. Gitu ya. Bagaimana magnet bermanfaat bagi kehidupan kita? Banyak ya barang benda-benda ya, banyak sekali teknologi, banyak ya teknologi yang tercipta ya, banyak teknologi yang tercipta ya karena kita mengetahui sifat-sifat magnet setelah ya, manusia memahami sifat-sifat magnet. Misalnya yang sederhana kayak hiasan kulkas, pintu kulkas, sampai yang agak kompleks misalnya kipas angin, mikrofon, dan lain-lain. Termasuk ini WiFi itu elektromagnet itu, ya. Sampai yang teknologi informasi yang apa ya, yang keren misalnya HP, WiFi, dan lain-lain ini adalah tercipta berkat manusia memahami sifat listrik dan magnet. Bagaimana cara membuat magnet? Nah, cara membuat magnet pertama adalah digosok. Ya, digosok searah. Ya, besi digosok searah. Jangan bolak-balik nggak jadi magnetnya nanti. Atau dengan cara induksi. Atau dengan elektromagnet. Ya, paling tidak ada 3 cara ini. Nah, ini mobil ditarik oleh magnet. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Ya, jadi kalau kita ujung obeng kenapa dikasih magnet? Biar apa? Kalau ada paku atau baut yang jatuh, mur yang jatuh, itu tinggal ngambilnya pakai ujung obeng. Atau sebelum kita masukkan baut ke lubang bautnya ya, kita taruh dulu di ujung obeng baru langsung kita masukkan. Itu sangat memudahkan. Apalagi kalau jatuhnya ke tempat-tempat yang susah dijangkau oleh tangan, nyelempit gitu ya, pakai magnet lebih mudah. Gitu ya. Apa itu magnet? Dalam kegiatan ini kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian, lalu menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Ya, alat dan bahan magnet yang didapatkan dari barang-barang bekas atau beli di toko. Di toko ada biasanya bentuknya lonjong seperti ini ya. Atau macam-macam lah bentuknya, bisa ada kotak kubus kecil-kecil seperti ini ya. Nah, atau kalau yang bekas di belakangnya mic ya, ada bulat seperti ini, bisa lubang atau bisa solid seperti ini ya. Itu biasanya mic kan di belakang membrannya. Di sini kan ada kayak membrannya. Di belakang membrannya ini ada apa? Kalau digambar dari depan tidak enak, dari samping ya, di sini membran. Nah, di belakang sini ada magnetnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan speaker kan ada membran, terus di sini ini magnet. Oke, segenggam beras atau biji-bijian, kedelai, paku jarum peniti, benda kecilannya terbuat dari besi, kayu ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan, segenggam tanah, segenggam kerikil, kotak yang terbuat dari kertas plastik, 1 bungkus serbuk besi jika ada. Ya, sekarang campurkan beras, biji-bijian, kedelai, paku jarum peniti, serbuk besi jika ada, dan segenggam tanah, kemudian letakkan pada kotak kertas plastik seperti ini. Angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Gerakan magnet dari kanan ke kiri, kemudian amati benda yang ikut bergeser. Benda-benda seperti kayu nggak ikut bergeser, beras nggak ikut bergeser, tetapi ya jadi kalian taruh benda-bendanya di kertas ya, terus magnetnya di bawah. Nah, magnetnya ditaruh di sini, benda-bendanya di sini, sebari aja, terus kita geser-geser magnetnya.
nanti benda-benda yang magnetik akan ikut tergeser, ya. Tapi benda-benda yang non magnetik, ya, seperti beras, kayu, ya, serpian kertas itu nggak ikut bergeser, ya. Kalian bisa ngamati seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi sini. Cari cara untuk mengambil paku atau jarum peniti dari campuran tanpa menyentuhnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Ya, hanya benda-benda yang terbuat dari besi, serbuk besi atau sebagian dari pasir yang akan menempel pada magnet. Ya kan? Bagaimana cara mempermudah memisahkan benda besi dari campuran benda lainnya? Ya. Cara mudah untuk memisahkan benda besi dari campuran benda lainnya dengan cara mendekatkan besi dengan magnet. Benda-benda yang terbuat dari besi akan menempel pada magnet, sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, biji-bijian, kedelai, ya, ranting tidak akan tertarik oleh magnet. Apakah semua benda terbuat dari besi selalu dapat ditarik magnet? Ya, besi merupakan benda yang dapat ditarik magnet. Mau besi itu dalam bentuk gunting, dalam bentuk paku, dalam bentuk apa aja, asal itu besi pasti bisa ditarik magnet. Ya. Kita nanti akan lanjutkan mengenal karakteristik magnet. Oke, di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu, ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Jangan khawatir, ya. Video-video nanti akan Pak Ali ini Pak Ali masukkan dalam sebuah playlist, ya, seperti ini. Nah, link playlistnya ada di bawah di kolom deskripsi. Ya, silahkan cari linknya di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.